Striker timnas Indonesia tumpul di pekan perdana Liga 1, Yeom Ki-hun pusing hadapi ujian berat menjelang kualifikasi Piala Dunia. Setelah pantau laga Semen Padang versus Borneo FC, 3 pemain ini dipertimbangkan untuk dipanggil di timnas Indonesia. Rafael Struijk ungkap rahasia sukses di ADO Den Haag. Adaptasi Shin Tae-yong bawa kejutan besar. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Striker timnas Indonesia tumpul di pekan perdana Liga 1, Yeom Ki-hun pusing hadapi ujian berat menjelang kualifikasi Piala Dunia. Yeom Ki-hun, asisten pelatih Shin Tae-yong di timnas Indonesia, langsung dihadapkan dengan tantangan besar sejak awal musim Liga 1 2024-2025. Mantan penyerang timnas Korea Selatan ini tampak hadir bersama staf pelatih lainnya di Stadion PTIK, Jakarta, untuk menyaksikan pertandingan perdana antara Semen Padang melawan Borneo FC, yang berakhir dengan kemenangan 3-1 untuk Borneo FC. Namun meski kemenangan berpihak pada Borneo FC, ada hal yang membuat Yeom Ki-hun merasa resah. Pekan perdana Liga 1 ini menunjukkan betapa tajamnya para pemain asing di lini depan, sementara striker-striker lokal, termasuk mereka yang bergabung dengan timnas Indonesia, tampak kesulitan mencetak gol. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran, terutama mengingat peran besar yang diharapkan dari para penyerang lokal dalam menghadapi ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang semakin dekat. Dari seluruh penyerang lokal yang beraksi di pekan perdana, hanya 4 nama yang berhasil mencatatkan gol untuk tim mereka, yakni Beckham Putra, Bayu Otto, Rizky Eka, dan Stefano Lillipali. Sementara itu, papan skor lebih banyak dihiasi oleh nama-nama asing seperti David da Silva dan Ciro Alves yang membawa Persib Bandung menang 4-1 atas PSBS Biak, serta Gustavo Almeida yang menyumbang semua gol kemenangan Persija Jakarta atas Barito Putra. Tak ada nama striker langganan timnas Indonesia seperti Dimas Drajat, Ramadan Sananta, atau Hoki Caraka yang muncul sebagai pencetak gol di pekan perdana. Bahkan meski Dimas Drajat mampu memberikan assist untuk gol pembuka Persib Bandung, namun ketajamannya sebagai striker masih dipertanyakan. Di sisi lain, pemain baru andalan Shin Tae-yong, Malik Rizaldi, harus absen karena cedera yang dialaminya dalam laga pramusim melawan Persik Kediri. Kondisi ini jelas menjadi tantangan berat bagi Shin Tae-yong dan tim pelatih timnas Indonesia. Mereka harus segera menemukan solusi untuk mengatasi masalah ketajaman di lini depan. Mengingat waktu yang tersisa kurang dari sebulan sebelum menghadapi 2 laga krusial melawan Arab Saudi dan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September mendatang. Dengan lawan-lawan berat yang sudah menanti, performa para striker lokal harus segera ditingkatkan untuk memastikan timnas Indonesia bisa bersaing di level tertinggi. Setelah pantau laga Semen Padang versus Borneo FC, 3 pemain ini dipertimbangkan untuk dipanggil di timnas Indonesia. 4 asisten pelatih timnas Indonesia, yang terdiri dari Yeom Ki-hun, Choi In-cheol, Cho Byung-kuk, dan Shin Sang-gyu, telah memulai pengamatan langsung di Liga 1 musim 2024-2025. Kehadiran mereka di stadion menjadi sorotan, terutama saat mereka menyaksikan pertandingan pekan pertama antara Semen Padang melawan Borneo FC Samarinda di Stadion PTIK, Jakarta Selatan, pada Senin 12 Agustus 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kehadiran 4 asisten Shin Tae-yong ini tidak hanya sekadar menonton pertandingan, tetapi juga sebagai langkah awal dalam menilai potensi pemain-pemain yang layak dipanggil ke timnas Indonesia. Dengan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang semakin dekat, fokus mereka adalah menemukan bakat-bakat terbaik yang dapat memperkuat skuad merah putih dalam menghadapi tantangan besar di bulan September 2024. Borneo FC yang merupakan juara regular series Liga 1 musim lalu serta runner-up Piala Presiden 2024 menjadi salah satu tim yang paling sering menyumbangkan pemain ke timnas Indonesia.
Dalam laga ini ada 3 nama yang menarik perhatian dan berpeluang besar untuk dipanggil membela timnas Indonesia, yaitu Nadeo Argawinata, Stefano Lillipali, dan Fajar Fatur Rahman. Nadeo Argawinata yang sudah menjadi langganan timnas Indonesia sejak tahun 2021, meskipun kini lebih sering menjadi pelapis, tetap menjadi sosok penting di bawah Mister Gawang. Penampilan konsistennya menjadikannya salah satu pilihan utama untuk memperkuat tim nasional, meskipun persaingan di posisi penjaga gawang semakin ketat. Stefano Lillipali, yang meskipun usianya sudah mencapai 34 tahun, masih menunjukkan ketajamannya di lini depan. Meskipun tak lagi dipanggil ke timnas sejak Oktober 2023, statistik Lillipali tetap mengesankan dengan torehan 11 gol dan 18 assist dari 40 penampilannya bersama Borneo FC musim lalu. Dalam laga ini, Lillipali membuktikan bahwa ia masih memiliki sentuhan magisnya dengan mencetak 1 gol dan 1 assist yang berperan penting dalam kemenangan 3-1 Borneo FC atas Semen Padang. Sementara itu, Fajar Fatur Rahman yang baru mulai menembus timnas Indonesia U23 menunjukkan potensi besar sebagai fullback kanan atau wingback kanan. Meskipun harus bersaing dengan nama-nama besar seperti Asnawi Mangkualam, Sandy Walsh, dan Yakob Sayuri, Fajar tetap menjadi salah satu opsi menjanjikan untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Pengalamannya bermain di Piala Asia U23 2024 Qatar juga menjadi nilai tambah yang membuatnya layak dipertimbangkan. Dengan persiapan timnas Indonesia yang dijadwalkan dimulai pada 29 Agustus 2024, kehadiran 4 asisten pelatih ini di stadion menjadi sinyal jelas bahwa Shin Tae-yong dan timnya sangat serius dalam mempersiapkan skuad terbaik untuk menghadapi 2 pertandingan krusial di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan datang. Rafael Struijk ungkap rahasia sukses di ADO Den Haag. Adaptasi Shin Tae-yong bawa kejutan besar. Seiring berjalannya waktu, sentuhan tangan dingin pelatih Shin Tae-yong mulai menunjukkan hasil nyata di karier salah satu bintang muda timnas Indonesia, Rafael Struijk. Pemain yang masih berusia 21 tahun ini mulai menemukan kenyamanan dalam peran barunya sebagai bagian dari tim utama ADO Den Haag, klub yang berlaga di kasta kedua Liga Belanda, Eerste Divisie. Pada musim 2024-2025, Struijk mendapat kesempatan berharga untuk tampil sebagai starter dalam laga pembuka melawan VVV Venlo yang berlangsung pada Sabtu malam 10 Agustus 2024. Pertandingan ini berakhir dengan skor imbang 1-1, namun peran Struijk dalam pertandingan tersebut tidak bisa dianggap remeh. Meski tidak mencetak gol atau memberikan assist secara langsung, gerakannya yang cerdas di sisi kanan berhasil membuka ruang di jantung pertahanan lawan, yang akhirnya dimanfaatkan dengan baik oleh rekan setimnya untuk mencetak gol pertama bagi ADO Den Haag. Namun debut Struijk sebagai starter di musim ini hanya bertahan hingga menit ke-61. Meskipun begitu, kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memainkan posisi penyerang nomor 9 klasik di laga ini menandakan kepercayaan besar dari pelatih dan tim. Posisi ini sebenarnya bukanlah posisi alami bagi Struijk saat bermain untuk ADO Den Haag, karena biasanya ia ditempatkan sebagai penyerang sayap. Tetapi peran sebagai penyerang tengah bukanlah hal asing bagi Struijk, terutama setelah Shin Tae-yong memberikan kesempatan baginya untuk mengisi posisi ini di timnas Indonesia. Adaptasi Struijk di posisi baru ini mulai memperlihatkan hasil yang memuaskan. Pada gelaran Piala Asia U23 2024, ia berhasil mencetak 2 gol penting di laga perempat final melawan Korea Selatan, yang menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi dengan cepat dan efektif dalam peran barunya. Dalam wawancara, Struijk mengungkapkan bahwa ia menikmati berbagai peran di lini serang, baik sebagai sayap maupun sebagai penyerang tengah. Ia menjelaskan, "Saya sudah bermain di berbagai posisi di lini depan, baik di sayap kanan, kiri, maupun sebagai penyerang. Saya merasa nyaman dengan semua peran itu." Ia menambahkan bahwa meskipun posisi utamanya adalah penyerang sayap kiri, peran yang diberikan oleh Shin Tae-yong sebagai penyerang tengah tidak membuatnya ragu. Justru ia merasa peran ini memungkinkan dirinya untuk lebih banyak bergerak dan membuka ruang, baik dengan melakukan penetrasi di lebar lapangan maupun menjemput bola ke belakang.
Struijk juga mengakui bahwa gaya permainannya yang dinamis, yang sering berpindah posisi di lapangan, adalah bagian dari karakternya sebagai mantan penyerang sayap. Saya bukan tipe striker yang hanya menunggu bola di tengah lapangan. Saya lebih suka bergerak, mencari celah, dan menciptakan peluang bagi tim, ungkapnya. Meskipun demikian, ia juga mengakui bahwa ia merasa kurang mendapatkan dukungan yang cukup dari rekan-rekannya di lapangan. Namun Struijk tetap optimis dan siap untuk terus beradaptasi seiring dengan perkembangan tim dan permainannya. Dengan bimbingan Shin Tae-yong dan semangat yang tinggi, Rafael Struijk kini semakin percaya diri dalam menjalani peran barunya di ADO Den Haag. Sebuah perkembangan yang tentunya dinanti-nanti oleh para penggemar sepak bola Indonesia.